Nama saya Arman. Dulu, sebelum saya bekerja sebagai security di sebuah gedung pemerintahan, saya pernah bertugas sebagai satpam malam di sebuah rumah sakit. Sebuah rumah sakit tua yang katanya sudah berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan. Bangunannya bukan terkesan modern seperti rumah sakit kebanyakan. Lampunya kuning redup, bau obat-obatan, bercampur karbol, dan kelembaban temboknya membuat siapapun yang bekerja di sana harus punya mental yang kuat. Aku masih ingat malam pertama aku bertugas. Saat itu, aku ditempatkan di area belakang, dekat ruang jenazah dan koridor lama yang jarang dipakai. Katanya, koridor itu dulu adalah ruang rawat pasien penyakit tertentu. Penyakit yang dulunya tidak ada obatnya, dan banyak yang meninggal di sana. Walaupun koridor itu sudah lama tidak digunakan, pintunya tidak dikunci, hanya ditutup sebagian seperti dibiarkan bernafas. Saat briefing pertama, Pak Rudi, senior satpam yang sudah 15 tahun bekerja di sana, sempat menepuk bahuku sambil menatapku agak serius. "Man, kalau nanti kamu dengar suara orang jalan atau kursi didorong dari koridor lama, abaikan saja. Jangan dilihat, jangan digubris." Aku sempat tertawa kecil, lebih karena bingung daripada menganggapnya lucu. "Serius, Pak, sampai segitunya?" Pak Rudi tidak menjawab, dia hanya menatapku dengan ekspresi kosong lalu kembali fokus mengisi absensi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa pekerjaan ini bukan sekedar menjaga pintu masuk dan mencatat tamu yang datang. Shift malam selalu terasa lebih panjang dari shift siang. Jam di dinding terasa seperti bergerak lebih lambat. Aku berjaga sambil sesekali melakukan patroli ke sisi paling sepi rumah sakit, lorong belakang, halaman samping dekat generator tua, dan ruang jenazah. Di dekat ruang jenazah ada sebuah bangku kayu. Bangku itu selalu kosong. Tidak ada yang berani duduk di sana, bahkan perawat pun menghindar. Katanya, bangku itu dulu dipakai keluarga pasien untuk menunggu jenazah dirapihkan. Banyak yang menangis, banyak pula yang tidak menerima kenyataan. Sampai sekarang, bangku itu tetap ada, meskipun catnya sudah mengelupas dan kayunya mulai lapuk. Saat patroli pertama, aku sempat menatap bangku itu cukup lama, tanpa alasan jelas. Ada perasaan ganjil, seolah seseorang sedang duduk di sana walaupun bangkunya kosong. Aku mengabaikannya. Sekitar pukul 1.47 dini hari, aku duduk di pos sambil memantau monitor CCTV. Sebagian besar ruangan tampak normal, tenang, kosong, dan tidak ada aktivitas. Sampai pandanganku tertuju pada salah satu layar kamera koridor lama. Ada sesuatu yang terasa aneh. Pintu koridor yang biasanya hanya terbuka setengah, tiba-tiba bergerak pelan. Seolah-olah ada seseorang dari dalam yang mendorongnya perlahan. Aku langsung memeriksa jadwal. Tidak ada perawat piket di area itu. Tidak ada dokter yang bertugas di sana. Koridor itu bahkan tidak seharusnya dilewati siapapun. Aku mencoba memaksa diriku berpikir logis. Angin, mungkin hanya angin. Tapi masalahnya, rumah sakit itu tidak punya ventilasi langsung ke koridor lama. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari CCTV itu. Pintu yang tadinya bergerak perlahan, kini terbuka penuh. Aku diam, dada terasa berat, dan pada saat itulah aku baru menyadari sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Di ujung koridor, di tempat yang gelap dan tidak terjangkau cahaya, ada seseorang. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya kurus, kepalanya miring seperti sedang memperhatikan sesuatu. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajah. Bukan perawat, bukan pasien, dan bukan manusia normal. Aku terpaku, tidak tahu harus berpikir apa. Telepon internal di mejaku tiba-tiba berdering keras memecah keheningan. Aku tersentak dan mengangkatnya dengan tangan gemetar. Dari ujung telepon terdengar suara pelan,
hampir seperti bisikan, "Jangan lihat ke sana." Aku membeku. Aku belum pernah merasa sedekat itu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu adalah awal dari semuanya. Setelah telepon itu terputus, aku hanya duduk diam, tanganku gemetar, nafasku tidak teratur. Kata-kata yang terdengar jelas di telingaku itu masih terasa menggantung. "Jangan lihat ke sana." Aku menatap handset telepon itu cukup lama, mencoba memastikan diriku tidak salah dengar. Tapi aku tahu suara itu nyata, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Beberapa menit berlalu, aku memberanikan diri kembali menatap monitor CCTV. Namun sosok di ujung koridor itu sudah tidak ada. Pintu koridor lama kini terbuka lebar, tetapi tempat yang tadi ditempati sosok itu kini kosong, hanya kegelapan. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba menenangkan diriku, berpikir logis, berpikir bahwa mungkin itu hanya bayangan atau pantulan cahaya. Tapi semakin aku memaksakan teori itu, semakin tubuhku merinding karena dalam hati aku tahu apa yang kulihat tadi bukan bayangan. Sekitar pukul 2.30, aku memutuskan untuk keliling lagi, bukan karena berani, tapi karena SOP mengharuskannya. Pegangan senter terasa dingin di tanganku saat aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Langkahku terhenti ketika hendak melewati bangku kayu depan ruang jenazah. Di sana ada sesuatu. Bangku itu tidak kosong lagi. Aku melihat kain putih terlipat rapi di tengah kursi seperti kain penutup jenazah, tapi bukan yang biasa dipakai rumah sakit. Kainnya terlihat kuno, warnanya agak kekuningan, seperti sudah lama disimpan. Aku mendekat dengan sangat pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak ingin aku berada dekat benda itu. Saat aku tepat berada di depannya, angin dingin tiba-tiba berembus, padahal lorong itu tertutup rapat dan tidak ada ventilasi. Aku berdiri mematung. Kemudian, kain itu bergerak, sedikit saja, tapi cukup membuat jantungku hampir berhenti. Seolah ada tangan yang menarik bagian ujungnya pelan dari bawahnya. Aku mundur satu langkah, tapi tatapanku tidak bisa lepas dari kain itu. Dan lalu terdengar suara kecil, pelan, seperti seseorang menangis tertahan dari balik pintu ruang jenazah. Isak pelan, seperti seseorang mencoba tidak terdengar. Aku bergumam lirih pada diriku sendiri. Ini tidak nyata, ini cuma bayangan. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin dekat, sampai akhirnya aku sadar. Itu bukan suara tangisan biasa. Itu suara seseorang yang ketakutan atau sangat kesakitan. Aku berdiri tepat di depan pintu ruang jenazah. Tanganku terangkat tanpa kusadari, seolah ada sesuatu yang memandu. Aku hampir menyentuh gagang pintu ketika seseorang tiba-tiba berbicara di belakangku. "Jangan dibuka." Aku tersentak dan langsung menoleh. Pak Rudi berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, langkahnya cepat menghampiriku. Begitu ia sampai, ia langsung menarik lenganku menjauh dari pintu. "Kamu dengar suara kan?" Suaranya tegas, tapi terdengar gugup. Aku mengangguk pelan. "Itu bukan manusia," lanjutnya tanpa menatapku. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya, tapi lidahku terasa berat. Pak Rudi kemudian melihat ke arah bangku itu. Ekspresinya berubah, campuran marah dan takut. "Kamu lihat apa yang ditinggalkan di situ?" Aku mengangguk lagi. Tanpa menyentuhnya, Pak Rudi membungkuk sedikit, menatap kain itu. "Kalau kamu melihat ini lagi atau mendengar sesuatu dari dalam ruang jenazah," ia menatap mataku dalam-dalam. "Tinggalkan saja, jangan pernah mendekat." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, apapun yang terjadi malam ini belum selesai. Aku bisa merasakannya. Sesuatu sudah memperhatikanku, dan entah kenapa rasanya ia semakin dekat.
Setelah kejadian itu, sisa waktu shift malam terasa sangat panjang. Bahkan setelah Pak Rudi kembali ke pos depan, aku masih merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setiap bayangan sudut lorong terlihat lebih gelap, lebih padat, seperti sedang mengamati gerak-geriku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan mencatat laporan rutin, tapi tanganku sulit tenang. Pensil yang kugenggam bergetar pelan, bukan karena dingin, tapi karena aku takut. Sekitar pukul 3:10, telepon internal kembali berdering. Kali ini suaranya tidak setajam sebelumnya, tapi cukup keras untuk membuatku tersentak. Aku mengangkatnya perlahan. "Pos security, Arman di sini," kataku dengan suara setenang mungkin. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya napas pelan, seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan speaker telepon. Aku diam, napasku ikut terhenti. Kemudian terdengar suara, sangat pelan, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dingin. Aku menutup mulut, menahan suara refleks dari tenggorokanku. Suara itu bukan suara pasien, bukan suara perawat, dan jelas bukan suara manusia hidup. Suaranya berat, serak, dan seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak dipakai untuk berbicara. Telepon tiba-tiba mati sendiri. Aku menurunkannya perlahan. Aku harus tetap waras, aku membatin. Tapi pikiranku terus berputar. Beberapa menit berlalu, aku memeriksa CCTV lagi, dan sesuatu membuatku merinding sampai ke tulang. Di kamera koridor lama yang sebelumnya kosong, kini terlihat kursi roda. Yang membuatnya aneh bukan keberadaan kursinya, tapi fakta bahwa kursi itu bergerak sendiri, pelan menyusuri lorong, tanpa ada orang yang mendorongnya. Aku mendekati layar, menatap lebih dekat. Kursi itu berhenti tepat di tengah lorong, tepat di tempat sosok itu berdiri sebelumnya. Lalu kursi itu berputar perlahan menghadap ke arah kamera, seolah sedang melihatku, seolah menunggu. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Dadaku terasa sesak, dan tiba-tiba semua monitor CCTV berkedip dan mati. Pos penjagaan langsung terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku diam beberapa detik berharap listrik CCTV cuma bermasalah. Tapi lalu dari arah luar pos aku mendengar suara roda logam berdecit, pelan mendekat. Krik, krik, krik. Langkah kakiku membeku. Aku menoleh ke pintu kaca pos, dan di luar sana, di tengah lorong, diterangi lampu temaram. Kursi roda itu ada di sana. Tidak ada yang mendorongnya. Tidak ada yang duduk. Tapi kursi itu menghadap langsung ke arahku. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba kursi itu bergeser sedikit, seolah ada seseorang yang duduk atau naik. Lalu perlahan kursi itu mulai bergerak ke arahku. Aku benar-benar tidak bisa bernafas, tubuhku menegang. Dan saat kursi roda itu hanya berjarak beberapa meter, aku melihat sesuatu. Ada jejak kaki basah di lantai, memanjang dari lorong mengikuti kursi roda itu. Bukan satu pasang, banyak, seolah ada beberapa orang mengikuti di belakangnya. Aku mundur ke dalam pos, menutup pintu kaca dan menguncinya cepat. Namun kursi roda itu berhenti tepat di depan pintu. Diam, menghadapku, seperti menunggu aku membukanya. Aku mencoba memanggil perawat melalui radio internal, tapi suara yang keluar hanya statis. Aku menekan tombol lagi, statis. Lalu, di sela suara radio, terdengar suara pelan seperti bisikan yang dipaksa keluar dari tenggorokan kosong.
Kamu lihat kami. Aku menjatuhkan radio. Aku tidak boleh panik. Aku tidak boleh lihat. Aku memejamkan mata. Tapi semakin aku mencoba tidak melihat, semakin aku bisa merasakan mereka. Dingin, dekat, mengelilingi pos penjagaan. Sampai akhirnya seseorang atau sesuatu mengetuk kaca tepat di depanku. Tok, tok, tok. Aku membuka mata perlahan dan aku berharap aku tidak pernah melakukannya. Karena tepat di balik kaca ada wajah pucat, mata kosong, mulut sobek kecil seperti pernah dijahit. Dan ia sedang tersenyum. Waktu seolah berhenti, aku menatap wajah itu di balik kaca, pucat, hampa, dengan senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Senyum itu seperti dipaksa, seperti otot-otot wajahnya tidak lagi bekerja normal, tapi digeser oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Matanya menatap lurus ke dalam mataku, tidak berkedip, seolah ingin memastikan aku menatap balik. Aku terdiam, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, hanya bisa merasakan detak jantungku memukul tulang rusuk seperti ingin keluar. Senyum itu perlahan melebar, lebih lebar, sampai kulit di sudut bibirnya mulai robek sedikit. Aku melihat cairan gelap mengalir pelan, bukan darah segar, tapi seperti cairan tubuh yang sudah lama mengendap. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang, dan kuku-kukunya hitam seperti terbakar. Ia mengetuk kaca lagi. Tok, tok, tok. Ketukan ketiga terdengar aneh, seperti bukan dari tulang atau daging, tapi logam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Lalu tanpa peringatan, kursi roda di depan pintu bergerak sendiri ke samping. Bukan menjauh, tapi memberi ruang. Ruang untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih besar? Untuk sesuatu yang belum terlihat? Aku tidak sempat menjawab pertanyaan itu, karena detik berikutnya lampu lorong mulai berkedip. Bukan satu, semua. Cahaya menyala, gelap, menyala, gelap, cepat, seperti jantung yang panik. Dalam kedipan-kedipan cahaya itu, aku melihat bayangan lain bermunculan di belakang sosok yang menatapku. Pertama satu, lalu dua, lalu empat, lalu begitu banyak, sampai lorong itu tampak penuh. Semua menatap pos penjagaanku, semua tanpa wajah jelas. Semuanya diam, tapi terasa seperti mendekat, walaupun mereka tidak bergerak. Seperti realitas di sekeliling mereka berubah mendekat ke arahku. Aku memundurkan kursi sedikit, tubuhku menempel ke dinding pos, napasku kini tersengal. Dan lalu lampu lorong padam total, gelap sempurna, tidak ada cahaya, bahkan dari CCTV yang mati. Lalu dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah, bukan hanya satu, bukan dua, tapi banyak. Tap, 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 semakin dekat, semakin jelas, semakin nyata. Aku menutup telinga, berharap suara itu berhenti, tapi langkah-langkah itu bukan suara dari luar. Langkah itu kini terdengar di dalam kepalaku. Aku menggenggam peluit yang tergantung di seragamku, entah untuk apa, tidak ada gunanya. Tapi itu satu-satunya hal yang terasa nyata. Tiba-tiba lampu menyala lagi, tapi lorongnya sudah berubah. Tidak ada kursi roda, tidak ada sosok wanita, tidak ada bayangan, kosong, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menghela napas panjang, tapi belum sempat lega. Aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kembali membeku. Pintu pos penjagaan terbuka sedikit, padahal tadi aku sudah menguncinya. Paku kuku hitam tadi kini menjulur dari pinggir pintu yang terbuka, seperti seseorang sedang mendorong pelan-pelan sekali agar aku memperhatikan. Kemudian terdengar suara,
pelan, dekat, tepat di samping telingaku, meski tidak ada siapapun di ruangan. Giliranmu. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai, tepat di depan sepatuku, ada sesuatu. Kain putih yang tadi berada di bangku depan ruang jenazah, kini terlipat rapi, seperti siap dipakai. Aku terpaku, luruh, tidak tahu harus bagaimana. Dan saat aku menatap kain itu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa kupahami. Namaku tertulis di sudut kain itu. Tulisannya seperti ditorehkan dengan darah yang sudah mengering. Aku menatap kain itu, diam, membeku. Namaku tertulis di sana, jelas, rapi, dan warnanya sudah berubah kecoklatan seperti darah lama yang telah mengering selama bertahun-tahun. Untuk beberapa detik, pikiranku tidak mampu memproses apapun. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak sesuai logika. Aku ingin percaya bahwa ini hanya halusinasi akibat kurang tidur atau ketakutan yang membuatku melihat hal yang tidak nyata. Tapi tubuhku tahu kebenarannya lebih dulu daripada pikiranku. Apapun yang terjadi malam itu bukan mimpi. Perlahan kain itu mulai bergerak. Tidak ada angin, tidak ada hembusan udara. Tapi kain itu bergeser sedikit, mendekat ke arah kakiku. Aku langsung mundur, kursiku terjatuh ke lantai, tapi aku tidak peduli. Jantungku berdetak terlalu keras, terlalu cepat. Aku harus keluar dari sini, gumamku pelan. Aku membuka pintu pos penjagaan dan berlari menyusuri lorong tanpa menoleh. Setiap langkah terasa seperti dikejar sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik, tapi keberadaannya terasa sangat dekat. Lorong rumah sakit panjang dan kosong, tapi suara langkah lain terdengar mengikuti. Bukan satu langkah, bukan dua, tapi banyak. Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku terus berlari sampai mencapai lobi utama rumah sakit, tempat lampu lebih terang dan ruangan lebih terbuka. Di sana, aku melihat Pak Rudi berdiri sambil menatapku. Wajahnya tidak terkejut, tidak bingung, justru ekspresinya seperti seseorang yang sudah tahu ini akan terjadi. Aku terengah-engah sambil berkata, "Pak, ada sesuatu, ada yang mengikuti saya." Pak Rudi hanya menghela napas, lama, sangat lama. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Kalau kamu sudah dengar suara mereka, kalau kamu sudah lihat wajah mereka, berarti mereka sudah menandaimu." Aku menggeleng cepat. Apa maksudnya menandai? Suaraku nyaris pecah. Pak Rudi menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Tidak semua yang mati di rumah sakit ini pergi dengan tenang. Ada yang masih mencari tubuhnya, ada yang belum selesai. Dan kadang mereka menganggap seseorang yang bisa melihat mereka sebagai pengganti." Aku mundur tanpa sadar. Kamu sekarang salah satunya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih bernapas. Pak Rudi mendekat, menepuk bahuku pelan. "Saran saya, Man, jangan bertugas malam lagi dan jangan pernah kembali ke lorong belakang itu." Aku ingin marah, ingin bertanya kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya. Tapi tidak ada kata yang keluar. Aku hanya berdiri diam, terpaku, sampai akhirnya bel tugas pergantian shift mulai terdengar. Suara normal rumah sakit mulai kembali. Langkah perawat, bunyi troli, dan percakapan pasien. Seolah tidak ada hal aneh yang pernah terjadi. Tapi aku tahu apapun yang muncul malam itu masih ada di sana. Dan saat aku hendak keluar rumah sakit, aku sempat menoleh sekali. Di ujung koridor lama, tempat semua mulai, aku melihat sosok itu lagi. Diam, tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatapku. Senyumnya lebih lebar dari terakhir kali, seolah berkata, "Ini baru permulaan."
Sampai hari ini, aku masih bekerja sebagai satpam, tapi bukan di rumah sakit itu lagi. Setelah malam itu, aku tidak pernah kembali ke sana. Namun kadang saat aku berjaga malam di tempat baru, aku mendengar sesuatu. Suara kursi roda berdecit, pelan, mendekat, walaupun tidak ada siapapun di lorong. Ada saat tertentu aku merasa sedang diawasi, terutama ketika jam menunjukkan lewat tengah malam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Dan yang paling membuatku sulit tidur adalah satu hal. Kain putih itu yang bertuliskan namaku hilang dari pos penjagaan. Tidak pernah ditemukan. Dan entah kenapa, aku merasa itu berarti seseorang sedang mencariku. Dan mungkin dia masih belum menyerah.